Halo Stikizen, ketemu lagi di program Suka-Suka Mau Apa Lo. Jadi di program kali ini kita akan membahas BBB, bukan mukbar biasa. Bersama saya, host Dewa Yuchanisya Mardevi Indria, atau bisa disebut Cantik. Dan narasumber kita kali ini itu adalah termasuk keluarga besar Stiki Indonesia, yaitu Kak Anissa. Kalian udah tahu Kak Anissa? Mari kita berkenalan. Halo Kak Anissa. Ada yang tahu nggak Kak Anissa ini di bagian mana? Kalau kalian pernah bimbingan konseling, pasti kalian pernah melihat Kak Anissa. Bener Kak Anissa? Bener sekali, Ce. Kak Anissa bisa nggak sih ceritain kenapa bisa di bagian bimbingan konseling di Stiki Indonesia ini? Oke, kalau ditanyain kenapa bisa, sebelumnya aku sempat menjadi salah satu guru honor di salah satu SMA di Bali juga, di bidang bimbingan konseling juga. Kebetulan waktu aku kuliah dulu, aku ngambil jurusan bimbingan konseling, dan akhirnya sekarang menjadi salah satu staf bimbingan konseling di kampus Stiki Indonesia. Wow. Oke. Karena pembicara kita atau narasumber kita ini adalah Kak Anissa yang lagi menjalankan ibadah puasa, bener kan? Bener. Gimana sih Kak bulan puasa hari ini atau bulan ini yang kita lagi pandemi? Iya kan? Kalau ditanya bagaimana bulan puasa di masa pandemi ini, tetap sama sih seperti sebelum-sebelumnya nih, Ce. Cuman bedanya kita tidak bisa melaksanakan buka puasa bersama-sama. Benar sekali ya. Kan? Yang dulu sebelum pandemi ini kita bisa melaksanakan buka bersama di luar bersama dengan keluarga. Untuk masa pandemi ini kita harus di rumah saja untuk menjaga kesehatan nih, Ce. Kesehatan kita harus mengikuti protokol kesehatan juga ya. Iya, benar sekali, dengan menjalankan ibadah puasa ini apakah lancar-lancar aja atau ada asutan seton? Biasanya lagi berapa jam mau buka, aduh ingin buka, gimana dong ini? Padahal lagi beberapa jam udah buka. Oke. Alhamdulillah sejauh ini lancar ya, Ce ya. Semua itu niatnya karena ibadah, jadi tetap semangat sampai nanti waktunya Idul Fitri. Iya benar sekali. Kan karena tadi Kak Anissa bilang bulan puasa kali ini itu di pandemi, jadi nggak bisa buka puasa bareng temen-temen. Jadinya pernah nggak sih buka puasa lewat Zoom atau Google Meet? Jadi sama teman-teman tetap buka puasa bareng, cuman online. Oke. Pernah sih, Ce, sampai kita itu buat TikTok, wow, buat virtual, virtual buka puasanya. Jadi dari sambil yang gini-gini, Jawa, gitu dong ya? Enggak, Ce, tapi gitu. ada makanannya. Ada makanannya. Terus makan giliran. Jadi nggak dari teman-teman di Bali aja, ada yang di Jawa juga. Gitu. Oke, berarti bulan puasa kali ini juga tidak merubah aktivitas juga, tetap bekerja. Oke. Karena sekarang adalah program BBB, bukan bukber biasa. Dan di sini juga sudah ada Taji. Kita akan buka puasa bareng. Kak Anissa. Boleh banget nih, Ce. Sama aku. Ini udah enak banget, sudah memanggil-manggil untuk berbuka-berbuka. Dan ini juga sudah jam berbuka. Iya kan, sudah jam berbuka. Dan buka puasa. Dan buka puasa kali ini harus diawali dengan yang manis-manis. Contohnya, salah, Ce. Chinese. Ce. Terus gimana Kak? Coba. Kalau buka puasa ini, kita harus buka puasa berdoa dulu. Oke, bener banget berdoa. Dulu. Jangan ikuti aku. Buka puasa dengan manis-manis, bener-bener syaiton irojim. Maaf nih. Jadi berdoa dulu ya. Berdoa dulu karena kita sudah berhasil melalui hari ini. Tentunya puasa itu kan kita nggak hanya sekedar menahan lapar dan haus nih, tapi juga menahan hawa nafsu kita dari marah, jengkel, dan kesel kepada orang. Mungkin kalau kita terkadang ketemu teman nggak sengaja bikin kesel, nah itu kita harus tahan banget. Sebenarnya nggak harus pas bulan puasa aja sih, tapi lebih baik di bulan puasa ini untuk menahan hal yang seperti itu. Karena sekarang sudah waktunya berbuka, terutama kita harus berdoa terlebih dahulu. Terima kasih atas berkah hari ini, kita sudah melalui satu hari puasa ini, tentunya harapannya dengan ibadah, dengan kerja, sehingga menambah maksimal nilai dari puasa kita tadi. Jadi berdoa dulu, baru kita berbuka dengan yang manis-manis dan cantik-cantik. Jadi terharu aku. Oke. Untuk mahasiswa-mahasiswi atau Sticky Zen yang lagi berpuasa juga nih, kita mau buka bersama. Jadi kalian yang ada di rumah, ayo kita berdoa dulu sebelum buka, yang tadi Kak Anissa bilang. Jadi berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke.
Oke, baru selesai. Selamat Udah boleh berbuka buka. puasa. Selamat berbuka. Oke. Oke. Pertama Kita kita mau buka berbuka yang yang manis-manis. Berarti bukan Manis-manis. aku kan? Aku nggak bisa dimakan soalnya Kak Anissa. Oh iya. Oke, pertama minum dulu kali ya. Minum dulu, oke boleh lah. Kak Anissa mau minum apa? Es kelapa aja. Oh, Yang oke, segar-segar. baik. Es kelapa muda silakan. Oke, langsung aja kita cobain nih es kelapanya disiapin sama Es kelapa Tim. muda yang ada kelapanya, tapi nggak tahu muda atau tua. Saya harap sih muda. Rasa es kelapa muda. segar. Oh iya ya. Segar. Untung bukan rasa cendol ya. Oke, selanjutnya. selanjutnya selain es kelapa muda, kayaknya sama apa dulu? Kita makan kurma dulu deh. Oke, silakan. Jadi pakai ini dulu ya kak ya. Oke, boleh. Ya, kok dia nggak mau keluar ya? Mohon kerjasamanya. Mau makan loh ini. Oke. Wangi. Oke, Ini siap. sekali semeton. Oke, kita makan kurma. Coba kurmanya nih. Sticky Zen yang di rumah lagi berbuka apa? Ayo kita berbuka bersama. Ya. Oke. Selanjutnya mau apa Kak Nisa? Selanjutnya Mau apa? boleh deh. Mau buah gorengan? dulu deh. Mau gorengan Kalau dulu atau Cece mau mau buah? gorengan boleh. Buah Cece juga lagi mengurangi burn minyak, tapi kalau ditawarin oke lah. Gitu, kita nggak boleh yang namanya kalau ditawarin orang menolak. Itu katanya nggak Bener bahagia. banget, Cek. Benar-benar. Menghargai perasaan yang memberi ya. Bawa perasaan. Jadi gimana gitu. Oke. Tadi kamu mau apa? Mau gorengan dulu? Atau mau buah? Gorengan dulu ya? Oke. Oke, silakan Kak Anissa. Biasanya Kak Anissa kalau di rumah itu Cici mau ini juga, tapi ntar dah. Bentar, oke. Kalau di depan kamera harus satu ngambilnya. Kalau di belakang mungkin bisa pakai kresek. Bisa kali ya. Kak Anissa biasanya di rumah berbuka pakai apa dulu? Kalau aku sih biasanya air putih dulu ya. Air Biar putih nggak dulu. Kaget, perutnya nggak kaget kan karena seharian kosong. Terus habis itu baru nyemil makanan-makanan seperti inilah yang manis-manis. Sholat, setelah itu baru bisa makan nasi. Gitu. Kak Anissa ini tinggal bareng keluarga. Iya, bareng keluarga. Bareng keluarga berarti ada masakan rumah ya. Makan rumah dong. Berarti Kak Anissa untuk bulan ini tidak mudik? Enggak. Untuk tahun ini dan tahun lalu saya nggak mudik ya, karena tahun lalu sudah mulai pandemi, jadi dilarang mudik. Biar kalian nggak bawa virus ke rumah. Kan kasihan tuh orang rumah ya, udah sehat-sehat, sudah vaksin, kalian pulang membawa virus, kan kasihan banget. Jadi bisa lewat video call kali ya, ketemu sama keluarga Benar dulu, lewat video call walaupun nggak langsung secara langsung kayak bener, gitu. Cik. Nah, Ini gorengan, kalian tahu belinya di mana? Warga Siki pasti kalian tahu. Gorengan GC. Ada gontreng. Jadi kalian harus nyobain gorengan ini. Kalau kalian mau nyobain, kalian bisa datang ke Sticky. Kayak gitu. Cece Jadi juga harus cobain dulu dong. iya ya. Aduh, depan kamera. Mohon maaf nih. Jadi netizen itu percaya, oh emang enak gitu. Emang enak ya? Pisang goreng dari pisang yang digoreng. Rasanya aduh, mohon maaf loh Kak Anissa. Maaf nih. Enak sekali. Terus Kak Anissa disibukin apa aja nih? Selain kerja di Sticky di bagian bimbingan konseling, selain itu ada kesibukan apa? Oke, selain membimbing mahasiswi Sticky, aku ada kegiatan mengcoach orang-orang yang ingin menemukan strength-nya, apa talentnya, atau timnya, apa yang membuat selama ini dia itu merasa bahwa itu sangat dirinya, atau membuat dirinya sangat powerful, itu sih. Itu keren banget. Jadi kalau kalian mahasiswa-mahasiswi Sticky nih, Sticky Zen, masih bingung, aku nih biasanya apa sih gitu kan? Atau punya masalah-masalah yang rumit gitu, kalian bisa datang ke Kak Anissa. Iya, nggak usah takut-takut ya. Iya, nggak usah takut. Karena bakal rahasia. Iya. Terjamin banget kayak gitu. Iya, benar sekali. Jadi nggak usah takut untuk sharing apapun yang menjadi kendala kalian. Yuk, saya sangat welcome. Tidak harus bermasalah saja. Kalau memang ada yang ingin di-sharingkan atau menanyakan tentang kegiatan perkuliahan, boleh langsung ke ruangan. Nggak usah sungkan. Rahasia terjamin aman dan
image polisi, BK itu sebagai polisi salah loh ya. Jadi yuk coba dulu konseling dengan aku. Jangan takut. Kalau nggak berani nyoba kan nggak tahu hasilnya. Iya, bener kan? Bener banget. Kanisa, kalau kan misalnya tahun ini nggak mudik, apa sih yang dikangenin? Selain kumpul-kumpul bareng nih, kumpul sama keluarga kan bisa video callan, karena masih pandemi kayak gini. Selain itu apa sih yang dikangenin? Oke, kalau selain kangen kumpul sama keluarga, mungkin kegiatan mudiknya ya. Nah, kalau saya kan mudik biasanya ke Jawa Timur itu menggunakan jalur darat. Nah, di jalan itu menemukan banyak orang yang juga mudik. Jadi euforianya mudik itu unik-unik. Orang itu pulang ke Jawa atau ke daerahnya masing-masing dengan 1000 gaya ya. Wow, kayaknya seru banget. Boleh ikut mudik nggak? Boleh, seru banget. Lebaran kan boleh ikut mudik kan? Iya benar, boleh banget. Jadi dalam mudik itu yang saya nikmati adalah perjalanannya, sembari melihat bagaimana sih orang-orang itu euforianya, semangatnya untuk ketemu dan berkumpul lagi sama keluarga. Kadang yang bawa motor dibela-belain antri ya macet-macet. Dapat lihat di berita itu demi bertemu dengan keluarganya. Demi bertemu dengan keluarganya, karena memang momen yang paling sangat ditunggu di Idul Fitri itu adalah ketika kita kumpul dengan keluarga. Bener banget. Cukup sedih sih, saya merasakan itu semua. Air mata tolong. Tapi gimana dong ya, demi kesehatan Sticky Zen juga nih, karena virus corona belum musnah. Jadi ditahan dulu untuk lebarannya, mudiknya bisa melalui video call dulu bersama keluarga. Benar kan Kanisa? Iya, benar. Selanjutnya Kanisa, aku penasaran, ada nggak sih tradisi tersendiri di keluarganya Kanisa untuk lebaran? Kalau tradisi sih nggak ada ya ya, tetap ketika pada hari Idul Fitri paginya kita sama-sama sholat Id, tapi tahun ini kita diminta untuk sholat Id di rumah. Kalau biasanya ke lapangan ya, lapangan renon. Lapangan renon ya. Lapangan renon. Setelah itu pulang, biasa sungkeman dengan orang tua, maaf-maafan dengan keluarga, entah itu keluarga kecil ataupun keluarga besar yang kumpul, sungkeman terlebih dahulu. Setelah itu makan masakan hari raya, biasanya khas kan opor ya, ada lontong. Ada lontongnya. Biasanya open house juga, itu yang dinanti-nanti sama non-muslim, kalau punya temen muslim, jadinya kapan open house gitu. Benar sekali. Nah setelah itu baru deh kita siap-siap untuk keliling ke rumah tetangga, ke rumah keluarga-keluarga sekitar untuk silaturahmi, minta maaf seperti itu. Karena sekarang pandemi cukup lewat chat dulu ya, sekali, dikurangin dulu untuk berkumpul-kumpulnya nih. Iya benar sekali Ce. Terus apalagi ya identik sama Lebaran itu apa Kak? Kalau yang identik dengan Lebaran nih buat teman-teman juga, teman-teman mahasiswa, Lebaran itu kan tidak hanya sekedar kita kumpul keluarga, ada hal yang kita harus bayar yaitu zakat fitrah nih. Nah, zakat fitrah itu bisa dibayar melalui beras dengan ukuran 2,5 kg atau 3,5 liter. Apabila tidak ingin memberikan beras, bisa diganti dengan uang. Nah, dengan uang itu sesuai dengan harga beras atau harga pokok beras di daerah sekitarnya. Seperti itu. Jangan lupa teman-teman untuk zakat fitrah, karena itu adalah kewajiban kita sebagai muslim sebelum kita melaksanakan hari raya. Itu didengar ya, Sticky Zen, tolong dipahami, dijalani juga ya. Jangan masuk kanan, keluar kanan. Itu mental sayang. Oke Kanisa, kan sekarang kita udah nyemil-nyemil cantik kayak aku cantik. Jadi kita akan makan berat. Tapi nggak seberat aku juga. Tenang aja, nggak seberat aku juga. Kanisa suka makanan berat tuh apa? Makanan berat berarti makanan pokok ya? Iya. Nasi goreng suka nggak? Nasi goreng suka banget. Aku punya satu kelebihan. Aku bisa sekali akan keluar nasi goreng. Demi Kak Anissa. Luar biasa banget. Percaya nggak? Harus percaya. Percaya nggak percaya? Harus percaya. Oke? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Favorit banget. Sekarang kita ada makanan berat yaitu nasi goreng. Ya, nasi goreng apa nih? Nasi goreng kambing. Tapi nggak tahu kambingnya di mana. Apakah sudah dicampur atau enggak? Kita coba langsung ini, Ce. Kita coba langsung. Kita langsung makan ini. Jadi yang di rumah bisa bawa makanan juga sambil nonton ini.
biar nggak ngiler ya. Coba. Oke, kita coba dulu. Duh, aku harus ayu banget nih makan. Maaf nih. Enak banget. Rasanya nggak pengen meninggal. Karena kalau pengen meninggal, nggak bisa nyoba lagi. Gitu. Bener juga itu. Iya kan? Orang-orang bilang, rasanya pengen meninggal. Iya. Kalau meninggal nggak bisa nyoba lagi. Iya benar sekali gitu. itu, Ci. Ayo kan, saya dimakan Yuk, dulu yuk, ini. yuk. Jadi, Sticky Zen, nonton ini bisa sambil makan. Kita makan bareng lah ya, anggap ya. Buka puasa bersama. Buka Virtual. puasa bersama secara virtual. Oke Kak Anissa, aku mau nanya nih. Iya. Apa sih sebenarnya makna puasa? Kan aku sebagai non muslim nih, jadi aku cuma tahu, oke, orang puasa, ya berarti dia nggak makan, gitu aja. Sebenarnya makna itu apa? Oke, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, seperti itu. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu, tapi juga merasakan bagaimana yang dirasakan oleh fakir miskin, seperti itu. Nah, di bulan puasa ini juga penuh berkah nih, Jadi satu kebaikan itu akan dibalas berlipat ganda gitu. Jadi bulan ini bukan bulan yang biasa. Kita melakukan satu ibadah itu akan dinilai berkali lipat dari bulan-bulan biasanya, seperti itu, Wow, jadi perbanyaklah berbuat baik Iya, ya. benar sekali, masih dalam bulan puasa ini. Jangan berbuat dosa, nanti kan udah besar pasti tahu dosa apa aja itu, ya. Terus apa aja sih yang dilakukan saat puasa itu? Oke, kalau yang dilakukan pada saat puasa itu ada ibadah tambahannya yaitu sholat taraweh. Nah, dan juga ibadah yang ini dilakukan di 10 hari terakhir menjelang Idul Fitri, yaitu iktikaf atau berdiam diri di masjid, yaitu beribadah, berzikir, berdoa, mengaji untuk mendapatkan berkah dari malam Lailatul Qadar. Karena apa? Di bulan puasa ini juga adalah bulan turunnya Al-Quran, gitu. Nambah ilmu kan bagi Sticky Zen yang non muslim. Jadi temennya yang lagi puasa jangan diajak buat dosa ya. Nih, buat baik nih. Tapi ada juga nih berkahnya lagi. Kenapa sih di bulan ini tuh kok dibilang bulan penuh berkah? Nah, orang-orang yang membagikan takjil itu bukan dari kita yang muslim aja nih, semuanya ikut merayakan, semuanya ikut ingin memberikan takjil, ingin memberikan berkah kepada orang-orang sekitar, membagikan jajanan, membagikan nasi kotak, nasi bungkus, itu semuanya ingin ikut memberikan kebaikan di bulan ini gitu, Itu bedanya, ya nggak? Wow, impresif. Bener banget. Sambil makan ya Kak Anissa ya. Oke, boleh. Jadi boleh, kita sambil makan-makan, jadi Iya. di rumah jangan sampai ngiler. Udah dibilangin bawa makanan sambil nonton kita. Enak sekali. Terus Kak Anissa, Vicky mau nanya nih. Kalau semisalnya dia puasa tapi tidak melakukan kegiatan apapun, kayak tidur aja, biar cepet aja jamnya, tuh gimana sih menurut Kak Anissa? Pasti sangat sia-sia dong. Orang tadi tidurnya aja sebenarnya berpahala, tapi tidak untuk sampai malam ya, dari pagi sampai malam. Berarti melewatkan sholat wajib dong, lewat sholat zuhur, lewat sholat asar, sholat maghrib lewat. Kalau memang hanya bangun pada saat buka, dan itu sangat sia-sia. Nah, udah dibilangin tadi kan udah dibilangin, udah disampaikan tadi bahwa alangkah baiknya di bulan ini kita penuh ibadah nih gitu. Boleh tidur sewajarnya aja. Tidur siang boleh, tidur siang. Habis sahur jangan langsung tidur. Mengaji dulu ya jam 7, kalau mau istirahat sekitar jam 7 ke atas baru. Iya, gitu. Takutnya simulasi mati ya orang kan. Mau nunggu buka puasa nih. Tidur dah. Sampai besok udah tutup lagi kayak gitu ya. Jadi perbanyak berbuat baik, apapun ibadah itu. juga. Iya, ibadah itu sangat penting. Ibadah itu sangat penting. Benar banget. Oke, karena kita udah bahas tentang mudik, makna puasa itu apa. Jadi karena ini program suka-suka, jadi suka-suka MC. Untuk menanyakan narasumber kali ini, jadi ada jawab cepat. Oke, Kak Anissa siap? Jawab cepat, oke? Pernah nggak pernah
foto makanan pertama pas puasa? Nggak pernah. Seriusan? Seriusan. Really? Kenapa? Karena aku tuh paling takut foto makanan. Takutnya pas malam-malam scroll galeri, lapar. Wow, bener juga ya, malam-malam tuh ya. Iya, bener Oke, sekali. pertanyaan kedua, pernah nggak pernah selfie make up pas lebaran? Kayaknya nggak pas lebaran aja deh. Mau nggak lebaran Mau juga nggak ya, lebaran juga. namanya juga perempuan, lelaki pun pasti. Iya, bener sekali. Iya bener ya, langsung pertanyaan selanjutnya, kan saya jawab cepet nih. Oke. Pernah nggak pernah OTT lebaran? OOTD Bener lebaran. ya? Selalu. Aduh, kan? Tadi aku jawabnya apa ya? OOT. OOT ya? Unobserved. Boleh nggak di-cut? Langsung pertanyaan ketiga aja ya? Trend fashion lebaran boleh. Sabar. Oh iya. Oke, udah? Oke. Kanisa, Iya. Kenapa tuh? jawab cepet ya. Pernah nggak pernah OTD lebaran? OOTD lebaran selalu. Karena kenapa, Ce? Setiap habis sholat Id kan kita akan silaturahmi nih, ketemu sama saudara-saudara, pasti dong kita pakai OOTD. Ketemu calon suami ya nggak? Oh, pasti banget. Nanti Stikizen diundang nggak kalau Iya, nikahan? boleh banget. Kita Virtual tapi ya. ya. Virtual loh diundangnya. Oke. Pernah nggak pernah pada saat puasa dikirimin makanan sama temen? Kirimin makanan pernah? Pernah? Iya, pernah. Dajjal tuh temennya. Sumpah, masih temenan sampai sekarang? Masih dong. Wah, baik sekali Anda. Baik banget kan Nisa. Selalu. Terus gimana Bu temennya? Wilda, Bu Wilda sering ngirimin makanan. Bunda Wilda, wakil ketua 3. Siapa sih yang nggak tahu ya kan? Kak Nisa nggak ada rasa kesel atau gimana gitu? Kenapa? Dikirimin makanan itu? Enggak dong. Seneng Kenapa? ya? Iya, iya dong. Nanti dimakan pada saat buka puasa. Pinter sekali. Aja sih ya kapan ya? Oke. Boleh banget. Oke, jauh cepet lagi. Pernah nggak pernah pada saat sahur ada temen yang nelpon? Calon suami kali ya? Kalian tau nggak? Gue sih tahu. Ini ngomongin calon suami nih. Jadi mancing-mancing pingin ketemu jodoh. Bener banget, ya ampun. Sayang banget ya. Iya ya, kok nggak sayang ngapain mau berhubungan. Ya ampun Tuhan. Oke. Jadi jawab cepatnya udah nih. Udah. Kita slow aja. Kak Anissa sambil makan. Boleh. Karena Kak Anissa kan juga seharian ini puasa. Kok Cece kan enggak. Cece puasa, puas makan. Puas makan yang sesungguhnya. Iya, benar. Jadi, Cece mau nanya, Iya. apa sih Lebaran kali ini tuh trennya tuh gimana? Oke. Mungkin kalau hijab yang sekarang teman-teman juga pada tahu di TikTok juga yang lagi rame hijab please cut ya. Lagi rame banget itu. Tapi kalau warna, kalau tren fashion sih semua tergantung. Ada yang sukanya pakai celana nih, ada yang sukanya pakai dress, ada yang sukanya pakai rok, itu tergantung. Tapi kalau bahas tren kan bukan dari dunia aku ya. Dunia apa Sama tuh? aku bahas masalah-masalah aja. Dunia apa tuh? Jadi kalau misalnya dibahas, sepertinya warna nude masih warna favorit di tahun ini. Warna-warna nude. Pasti cantik. Iya, benar sekali. Oke, jadi kita sudah membahas tentang makna puasa, tentang mudik juga yang tahun ini bahkan udah 2 tahun ya, jadi nggak bisa mudik, kumpul-kumpul dengan keluarga yang di kampung. Jadi apa sih harapan Kak Anissa untuk Lebaran tahun ini? Oke, kalau harapannya Lebaran di tahun ini dan harapan untuk semuanya juga pasti ya, tentunya setelah kita melewati hari yang penuh berjuang ini ya, melawan hawa nafsu, ketemulah Idul Fitri, hari kemenangan, semuanya kembali lagi suci ya, seperti bayi yang baru lahir, bisa dikatakan mulai dari nol ya. Iya, benar banget. Tentunya semakin istiqomah dalam beribadah, semakin menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau bisa tidak mengulangi kesalahan yang sama, sudah tahu apa yang harus dilakukan dan tidak. Tadi termasuk menghindari dosa-dosa karena kita sudah paham nih, Ce. Nah, misalnya di tahun sebelumnya itu ada puasanya yang bolong, mudah-mudahan tahun ini full. Ingat, puasa itu kewajiban, walaupun orang lain itu kadang tidak paham apakah kita puasa atau tidak, tapi kita selalu ingat bahwa Allah itu selalu melihat kita apapun yang kita lakukan. Nah, saya yang tadi istiqomah dalam beribadah, tentunya dalam bekerja juga mudah-mudahan semakin baik nih, Ce, di tahun ini. Kan mulai dari nol juga ya, karirnya semuanya semakin baik juga. Amin. Nah,
Dan intinya sih karena kembali fitrah, sama-sama saling memaafkan gitu. Saya sebagai manusia juga banyak salahnya nih, apalagi salah perkataan itu yang biasanya terjadi, salah paham itu biasanya terjadi. Ya, itu aja, Oke, jadi maaf-maafan nih ya, walaupun kita banyak salah nih, banyak dosa, minta maaf. Nanti kalau mau diulang silakan. Bukan gitu ya. Jangan sampai diulang, udah minta maaf, ya lagi diulang. Oke, karena kita di ujung acara dan setelah kita tutup kita akan makan-makan nih Kak Anissa kan. Makan-makan yang tadi tertunda. Dan kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Sticky, yaitu Sticky TV. Jangan lupa like and comment dan share. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram Sticky, yaitu @sticky_Indonesia. Karena di sana kalian akan banyak sekali mendapatkan informasi, baik itu untuk informasi Sticky maupun di luar Sticky. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kru yang sudah bekerja di balik layar ini dan telah menyiapkan seluruh cemilan-cemilan yang enak dan juga makanan berat kita kali ini. Saya Chanisha Mardevi bersama saya Raditya Anissa, mewakili keluarga besar Sticky Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dan selamat berkumpul dengan keluarga.